Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita ketemu dalam RHS, Renungan Harian Suluk. Dan hari ini ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya ingat bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Mei. Dan salah satu hari atau tanggal awal, itu tanggal 2, kita memperingati Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Jadi itu pesta peringatan pendidikan buat setiap pelajar gitu. Bahkan kita tahu berkaitan dengan pendidikan belakangan ini sangat terkenal dengan satu pemikiran gagasan dari Bapak Menteri kita tentang merdeka dalam belajar. Jadi diharapkan siswa itu bukan hanya mengetahui dan bisa, tapi juga mampu menalar dan menerapkan apa yang dia pelajari dalam kehidupan setiap hari. Kan kalau bisa setiap pembelajaran itu jadi habit dalam kehidupan setiap siswa. Makanya ujian nasional sekarang diganti sama berbagai macam asesmen sekolah gitu. Jadi semua pelajar sibuk menyesuaikan diri dan berproses dengan sistem merdeka belajar. Tapi Bapak Ibu, dalam perenungan saya mau bilang bahwa merdeka belajar ini seharusnya bukan hanya jadi fokus selama seseorang itu jadi pelajar, selama seseorang itu jadi siswa, tapi seharusnya selama dia hidup, dia harusnya bisa merdeka dalam belajar. Dan Alkitab sudah mencatat hal itu. Itu saat ini saya mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab kita dari 2 Timotius 3 ayat 15-17. 2 Timotius 3 ayat 15-17 saya akan membacakannya untuk kita semua. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, ini adalah surat yang Paulus tulis kepada Timotius, ditujukan untuk Timotius begitu ya. Paulus ingetin dalam bagian ini supaya Timotius tetap berpegang pada kebenaran, tetap belajar dan membaca kitab suci. Ini penting banget. Padahal sebenarnya kalau diingat-ingat ya Bapak Ibu, Timotius ini adalah seorang yang sudah sangat mengenal kitab suci dari kecil. Kita ingat nenek dan mamanya Timotius mengajarkannya itu. Bahkan kita tahu yang namanya orang Yahudi, mereka sudah diharuskan untuk terus menceritakan tentang Allah secara turun-temurun. Kita ingat yang namanya Syema Israel gitu ya. Kalau baca Ulangan 6, Bapak Ibu akan menemukan di situ Allah meminta supaya bangsa Israel bisa terus menceritakan tentang Allah kepada setiap keturunannya. Nah, di sini jadi bisa dibilang bahwa Timotius ini bukan bodoh-bodoh amat, bukan gak tahu sama sekali soal kitab suci, Bapak Ibu. Tapi Paulus ingin ingetin gimana kitab suci itu sudah menolong Timotius dari kecil sampai sekarang, sehingga dia itu bisa percaya dan beriman pada Tuhan Yesus. Semuanya melalui kitab suci. Karena kita ingat juga Bapak Ibu, Timotius kan gak sempat gitu ya ngalamin gimana Tuhan Yesus disalib gitu waktu itu, sehingga dia membaca kitab suci, dia melihat perjalanan iman orang-orang hari itu gitu. Dan itu menuntun dia untuk percaya sama Kristus. Kayak dibilang di ayat 15, engkau telah mengenal kitab suci. Mengenal bukan hanya tahu begitu dalam bahasa aslinya, tapi dalam bahasa asli di ayat ini, tapi mengenal di sini menunjukkan bahwa kitab suci itu sudah mengubah kehidupan Timotius. Jadi bukan cuma sekedar menjadi tempat informasi, tapi juga Alkitab atau kitab suci bagi Timotius ada satu hal yang sudah berhasil mengubah kehidupannya. Kalau dulu belajarnya tentang perjanjian lama, tentang Taurat gitu ya, sekarang makin lengkap pemahaman Timotius gimana semua hukum Taurat itu menunjukkan bahwa ya dia gak bisa perfect, dia gak bisa ngelakuin semua hukum Taurat itu dengan baik, dengan sempurna gak bisa. Makanya di situ dia butuh anugerah dari Allah, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang mengubah cara pikir dan yang mentransformasi kehidupan Timotius.
Dia bukan lagi hidup untuk melakukan perbuatan baik supaya mengalami keselamatan, tapi di situ dia mensyukuri kehidupan yang penuh dengan anugerah. Dan dia rindu untuk hidupnya itu bisa setiap hari sesuai dengan yang Tuhan mau. Dia pengen nyenengin Tuhan. Gimana dia tahu semua itu? Gimana caranya untuk menyenangkan Tuhan? Ya lewat Alkitab, lewat firman Allah. Karena firman Allah itulah yang mendidik, yang mengingatkan, yang menegur. Disitulah dia akan mengerti bagaimana supaya Allah itu bisa disenangkan dalam kehidupannya. Bagaimana supaya kehidupannya setiap hari bisa menjadi kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam ayat 17. Agar tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik, untuk perbuatan yang saleh. Jadi tujuannya jelas. Kitab suci, firman Allah bukan hanya sekedar untuk menambah informasi, tapi juga menjadi cara sarana untuk menghasilkan transformasi diri. Jadi Paulus kasih tahu Timotius bahwa walaupun kamu sudah tahu, tapi jangan sampai menutup ruang bagi Allah untuk mengajar kamu. Tetap tekun sama kitab suci, tetap tekun dengan firman Allah yang Allah inspirasikan. Karena disitulah Allah berbicara dan Allah mau supaya setiap orang percaya hidup sesuai dengan apa yang dia katakan. Oke, kalau sekarang Bapak Ibu, kalau lagi Indonesia lagi gencar-gencarnya dengan merdeka belajar buat anak sekolah, maka harusnya kita juga ingat sebagai orang percaya kita pun perlu merdeka dalam belajar, memberi Allah ruang untuk mengajar setiap hari lewat firman-Nya. Kadang Bapak Ibu kita terlalu fokus belajar dari pengalaman gitu ya, tapi nggak mau dituntun lewat firman Allah, lewat Alkitab kita bilang hari ini gitu ya. Pertanyaan gimana kita bisa tahu pengalaman kita itu benar dari Tuhan atau enggak gitu ya. Kalau kita sendiri concern sama pengalaman-pengalaman setiap hari tapi tidak mau concern dengan firman Allah itu sendiri. Jangan heran akhirnya banyak yang ngalamin Tuhan, merasa ngalamin Tuhan dalam keseharian, tapi gak tahu dan gak bisa berubah. Dia mengalami Tuhan, dia merasa bahwa iya Tuhan nyapa saya, Tuhan kasih pengalaman dalam hidup saya, tapi dia gak berubah. Karena bisa jadi dia gak tahu apa step selanjutnya, atau gimana langkah selanjutnya kalau sudah mengalami momen dengan Tuhan. Nah, kamu hanya bisa tahu, kita hanya bisa tahu gimana step selanjutnya, gimana harus bersikap ketika dapat momen sama Tuhan. Itu semua kita bisa tahu kalau kita belajar, memberi ruang Allah mengajar melalui firman-Nya. Kita perlu untuk setiap hari take time untuk baca Alkitab. Kenapa Bapak Ibu? Karena jangan sampai pengalaman itu melebihi dari kebenaran. Gitu ya. Orang-orang liberal gitu ya, lebih mengutamakan pengalamannya gitu ya ketimbang kebenaran. Padahal seharusnya kebenaran itu, firman Tuhan itu yang mengontrol pengalaman-pengalaman kita. Makanya penting sekali kita bukan cuma merasa mengalami, tapi mari kita juga terus mengujinya dari Alkitab, dari firman Allah itu sendiri. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kebenaran itulah yang menuntun, yang kasih hikmat, yang ingetin supaya kita bisa bertemu dengan banyak pengalaman, banyak momen yang benar, bukan pengalaman yang dibuat atas dasar pikiran dan imajinasi kita sendiri, tapi benar-benar pengalaman yang teruji dari kebenaran, dari apa yang Allah katakan dan nyatakan di dalam Alkitab. Karena itu mari kita jangan hanya berdoa gitu ya, benar berdoa bukan hal yang salah, tapi mari kita juga berkomitmen untuk rutin gitu Bapak Ibu membaca firman Tuhan ini. Memang hal yang sangat klasik, tetapi dari situlah kita bisa memahami kebenaran yang sesungguhnya yang Allah rindukan kita lakukan gitu ya. Benar sudah mengenal Alkitab dari kecil seperti Timotius mungkin kita hari ini, tapi jangan sampai kita menganggap bahwa ya sudah, saya sudah menguasai Alkitab. No. Kalau kita sudah benar-benar menguasai Alkitab, maka saya yakin kita semua gak ada lagi tuh yang namanya jatuh dalam dosa dan sebagainya. Kita masih terus berusaha. Martin Luther bilang bahwa saya memerlukan Injil setiap hari karena saya lupa setiap hari. Jadi mari jangan lupakan Alkitab dalam hidup kita. Mari jangan tinggalkan Alkitab dalam keseharian kita. Buat kita yang mungkin masih kesulitan sampai hari ini untuk komit, ketemu dengan firman Tuhan, mari kita minta Tuhan yang mampuin kita. Minta Tuhan yang beri kita api itu untuk pengen dipimpin sama kebenaran itu. Bukan dipimpin hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman semata, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang memimpin kita, yang menegur, yang
mendidik kita, yang mengajar kita. Itu jadi patokan hidup kita. Karena itu sudah mau Hardiknas, Bapak Ibu, selamat merdeka dalam belajar, selamat memberi ruang bagi Allah untuk mengajar setiap kita lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami dalam kehidupan kami setiap hari. Kami rindu Tuhan boleh berbicara lewat firman Tuhan sendiri. Kami rindu Tuhan yang menyatakan apa yang harus kami kerjakan sebagai umat pilihan Allah. Kami mau mensyukuri hari kami setiap hari. Kami mau mensyukuri anugerah yang sudah Tuhan kasih buat kami. Rindu Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pegang langkah kami. Kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.